yaitu Dr. Wistiani, MSc Med spesialis anak konsultan. Beliau adalah staf Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, bagian alergi imunologi. Ya, dokter, kita panggilkan dulu. Dokter, pagi Selamat dokter. Pak Kris. Selamat pagi dokter. Sehat dokter? Alhamdulillah, semoga demikian pula dengan adik-adik sekalian dan para pemerhati acara pada pagi hari ini. Baik dokter. Dokter, hari ini kita akan membicarakan tentang lupus dokter. Mungkin dokter bisa memaparkan sedikit tentang lupus dokter. Silahkan dokter. Baik, terima kasih. Sebelum saya memaparkan sedikit mengenai lupus, perkenalkan saya adalah Dr. Wistiani, spesialis anak konsultan. Sehari-hari saya berdinas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, sekaligus sebagai dosen untuk Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saya bersyukur bisa ikut berpartisipasi pada acara pagi hari ini, dan saya juga berharap para pemerhati acara hari ini nantinya dapat memetik pelajaran yang baik untuk mengetahui seluk-beluk mengenai lupus. Sebelum kita nantinya tiba pada acara diskusi, perkenankan saya untuk mempresentasikan beberapa slide saja sedikit tentang sebagai pendahuluan tentang lupus. Ya, rasanya kalau melihat judul ini agak beda begitu ya. Ya, kami akan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih bersifat akrab begitu daripada bersifat terlalu medis begitu ya. Jadi ada apa dengan lupus? Ya. Baik. Ya. Jadi lupus itu merupakan suatu penyakit autoimun. Ya, autoimun adalah penyakit yang ditandai dengan gangguan sistem kekebalan tubuh kita. Ya, auto itu adalah sendiri. Jadi seolah-olah itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, kita tahu bahwa imunitas itu berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari paparan benda-benda asing atau penyakit-penyakit seperti misalnya infeksi atau alergi. Namun pada penderita dengan autoimmune disease atau penyakit autoimun ini, ya, sistem kekebalan tubuhnya agak berbeda. Jadi dia ada yang salah begitu. Alih-alih menjaga tubuh kita dari patogen, tapi ternyata sistem kekebalan tubuh kita ini seolah-olah menyerang dirinya sendiri. Ya, mengapa bisa terjadi demikian? Itu banyak faktor yang berperan, di antaranya ada faktor genetik, ya, dan yang terutama adalah pengaruh dari lingkungan. Sedikit ya kita mengenal mengenai gejalanya. Ya, nah, penyakit ini dikenal sebagai penyakit dengan 1000 wajah. Mengapa demikian? Nah, karena kalau kita lihat pada slide ini, ya, wah ini gejalanya kok banyak sekali ya. Ya, di situ digambarkan dia bisa mengenai paru-paru, dia bisa mengenai hati, bisa mengenai ginjal, ya, bisa mengenai jantung, dan masing-masing dengan gejala klinis yang berbeda-beda. Ya, nah kalau selama ini kita kenal bahwa lupus itu ditandai dengan kupu-kupu, gitu ya. Nah, mengapa kok dia ditandai dengan kupu-kupu? Karena sebagian besar penderita ditandai dengan adanya kemerahan pada wajahnya yang mengesankan seperti gambaran kupu-kupu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua pasien lupus harus ditandai dengan adanya kupu-kupu tersebut? Ternyata tidak. Ya, jadi yang kita kenal sebagai manifestasi butterfly rash atau rash menyerupai kupu-kupu pada wajah itu, ya, itu hanya merupakan beberapa persen atau beberapa bagian dari manifestasi yang lebih banyak lagi. Artinya bahwa pasien-pasien lupus bisa saja tanpa ditandai dengan butterfly rash.
Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan kewaspadaan bagi kita, para praktisi klinis, termasuk dokter umum maupun dokter spesialis, baik penyakit dalam maupun anak atau spesialis yang lain yang terlibat pada penyakit seperti ini. Ya, berikutnya adalah, nah ini, jadi itu tadi organ-organ yang terlibat dan kita lihat pada slide ini ya, ini adalah gejala-gejala yang mungkin bisa dijumpai. Nah, gejala-gejala tersebut meliputi gejala-gejala yang bersifat umum atau tidak spesifik dan gejala yang bersifat khas. Gejala yang bersifat tidak spesifik contohnya demam-demam ya yang berulang-ulang sudah beberapa kali diobati tidak ada perkembangan. Atau rasa kelelahan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, atau pucat ya, yang berulang, kemudian adanya nyeri dada, ya, itu adalah gejala-gejala antara lain yang tidak khas. Sementara gejala-gejala yang khas ditandai dari termasuk organ mana yang terlibat. Seperti misalnya kalau dia mengenai ginjal, maka ditandai dengan bengkak pada seluruh tubuh atau gangguan pada saat berkemih. Ya. Kalau misalnya dia mengenai jantung, ya mungkin ada gejala-gejala nyeri dada dan beberapa manifestasi yang lainnya. Nah, karena manifestasinya yang sangat beragam tersebut tentunya akan menimbulkan masalah pada diagnosis. Ya, baik. Diagnosis di sini nantinya akan memerlukan beberapa tahap. Ya, karena itu tadi melibatkan banyak organ. Ya, jadi kalau dia berupa gejala-gejala yang tidak khas, ya, kita kemudian harus menelusur apakah ada organ khusus yang sudah terlibat. Nah, jadi nanti kita akan menggabungkan antara riwayat penyakit, pemeriksaan fisik yang kita dapati yang itu ditandai dengan organ yang terlibat, ya, dan tentu tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan penunjang, meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, ya, kalau perlu foto toraks, kemudian kalau perlu juga mungkin pemeriksaan EKG dan lain-lainnya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ada pemeriksaan darah lengkap, ya, analisis urin, pemeriksaan beberapa penanda imunologi, ya, baik yang umum maupun yang spesifik. Tentu saja, ya, ini akan memerlukan beberapa tahap pemeriksaan, tergantung dari gejala klinis yang kita temui. Baik. Nah, setelah itu, bagaimana dengan tata laksananya? Tata laksananya secara umum dibedakan menjadi tata laksana yang melibatkan pengobatan atau obat-obatan dalam hal ini farmakologis maupun pengelolaan yang melibatkan bukan farmakologis. Jadi misalnya contohnya, edukasi, ya, kemudian dietetiknya bagaimana, bagaimana dengan aktivitasnya sehari-hari. Ya, kalau kemudian tata laksana farmakologis, maka tentu kami akan menyesuaikan dengan derajat penyakit. Ya, serta kepatuhan minum obat, efek samping pengobatan dan lain-lain. Ya. Baik. Mari selanjutnya kita nanti akan berdiskusi. Kami berharap bahwa presentasi tadi tidak menimbulkan rasa takut begitu ya, dan saya juga berharap bahwa pada kesempatan ini mungkin beberapa kelompok pemerhati lupus ya, atau kelompok dari penyintas ya atau penderita lupus ikut bergabung di sini sehingga nanti mungkin bisa share juga mengenai pengalamannya masing-masing. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Dr. Chris, silakan. Ya, terima kasih dokter, penjelasannya cukup jelas sekali ya dokter ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dokter, untuk dokter ya. Dari @Ivana Yulia. Selamat pagi dokter, izin bertanya, gejala lupus seperti tadi dipaparkan dokter sangat-sangat beragam dan sering ditemui
dan sering ditemui. Kapan sebagai masyarakat awam kita harus memeriksakan ke dokter, dokter? Terima kasih. Oke, ya. Jadi seperti tadi, baik, kapan kita memeriksakan ke dokter, ya? Tadi kita ketahui bahwa untuk gejala klinisnya ada yang khas dan yang tidak khas, atau gejala yang bersifat umum maupun yang tidak umum. Mari kita berangkat dari yang mudah dulu, yang umum, ya. Yang umum itu gejala yang kita jumpai, ya, kalau pada praktek sehari-hari apa? Demam, ya, demam, kemudian mudah lelah atau tampak pucat, ya. Nah, misalnya kita berangkat dari demam. Demam yang bagaimana, ya, yang kita curigai nantinya ke arah penyakit autoimun ini, ya. Ini adalah demam yang berulang. Jadi orang akan datang ke dokter ketika dia mengalami demam. Tentunya akan dilakukan tata laksana umum, ya, untuk ada penyakit-penyakit yang melibatkan demam. Jadi itu biasanya nanti diarahkan pada infeksi, ya, maupun bukan infeksi. Nah, setelah diberikan pengobatan kok tidak menunjukkan perbaikan, ya, bahkan kecenderungannya berulang, ya, bisa tetap sama atau bahkan semakin berat. Dan pola demamnya ini, ya, ditandai dengan bisa dia demamnya demam ngelemeng begitu, ya, tapi terus menerus, tapi bisa juga berupa demam yang tinggi naik turun, sehingga akan membuat si penderita itu merasa benar-benar tidak fit. Dan itu juga biasanya nanti berkaitan dengan rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan apa penyebabnya. Nah, kalau kita berhadapan dengan penyakit seperti ini, ya, misalnya di sini yang bertanya adalah pasiennya, misalnya, maka bisa saja nanti pasien itu menanyakan pada dokter yang merawat. Kalau ini sudah misalnya sudah dengan pengobatan yang dirasa sesuai dengan pengelolaan demam, tapi belum ada perbaikan, belum ada kemajuan, ya, bisa saja mengusulkan kepada dokternya apakah perlu pemeriksaan yang lebih mendalam. Ya, tentu saja nanti bisa dirujuk kepada dokter spesialis, ya, atau dia melakukan pemeriksaan lagi yang lebih mendetail seperti misalnya screening infeksi. Kalau dia tidak terbukti, maka seyogyanya bisa dirujuk ke ahlinya. Nah, di samping itu juga ada misalnya gejala-gejala tidak khas yang lain seperti misalnya rambut mudah rontok, ya, tanpa diketahui sebabnya, gitu, ya, rambut mudah rontok, atau juga yang paling sering kita jumpai pada praktek klinis sehari-hari adalah sariawan. Jadi atau seperti perlukaan di mukosa rongga mulut. Ya, sudah diberikan pengobatan sesuai dengan standar baku, tapi masih saja luka di mulut itu berulang, ya, atau tidak mengalami kemajuan. Itu juga kita bisa mencurigai ke arah sana, ya. Nah, akan lebih mendekati pendekatan klinis kalau di samping gejala-gejala yang bersifat umum, juga ada gejala-gejala yang bersifat khusus, dalam hal ini terkait dengan organ yang terlibat. Bisa melibatkan kulit, ya, dengan tampilan-tampilan yang khusus, bisa melibatkan sendi-sendi, ya, disertai dengan pembengkakan. Oleh sebab itu kadang-kadang orang mendiagnosisnya sebagai artritis. Tapi ternyata sebetulnya tidak hanya sendinya yang sakit, tapi sebetulnya penyakit yang lain yang lebih besar yang berperanan dalam munculnya artritis tersebut. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ivana. Terima kasih, dokter. Ini pada pertanyaan lagi, dokter. Dari @hasbi Mulyani. Apakah lupus menular, dokter? Karena dalam satu keluarga bisa ada beberapa yang terkena lupus. Gitu, dokter. Baik. Terima kasih kepada ini nyuruh sewu Bapak atau Ibu, ya, Mulyani. Ya, apakah penyakit ini menular? Ya, kami sampaikan di sini bahwa
ini merupakan penyakit autoimun ya, jadi dia bukan merupakan penyakit infeksi. Jadi tidak menular. Nah, sekarang tadi ditanyakan, nah ini bagaimana? Ini kok dalam satu anggota keluarga kok ada beberapa yang terkena misalnya ya. Nah, itu tadi. Tadi di slide awal kami sedikit menyinggung mengenai apa sih penyebab dari lupus ya. Penyebabnya antara lain adalah faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Nah, faktor genetik ini yang mungkin bisa menjelaskan mengapa dalam satu keluarga ada beberapa penderita. Tapi kami juga perlu sampaikan di sini bahwa meskipun di sini disinggung ada keterlibatan genetik ya, tetapi lupus ini bukan serta-merta ya, bukan serta-merta merupakan penyakit keturunan tanda petik nih ya. Jadi kalau misalnya ibunya menderita begitu ya, kemudian mesti terus anak-anaknya menderita penyakit yang sama, lupus. Tidak demikian. Ya, karena faktor genetik di sini berhubungan dengan mutasi beberapa gen begitu ya. Nah, kalau ada orang yang teridentifikasi mengalami mutasi beberapa gen autoimun misalnya ya, apakah dia kemudian serta-merta sakit? Tidak juga, karena nanti dia faktor lingkungan juga akan berperan. Jadi artinya hingga saat ini penyakit autoimun ini penyebab satu-satunya penyebab itu belum diidentifikasi karena dia merupakan suatu penyakit yang multisistem. Jadi ada peran genetik, ada peran lingkungan, ya, peran paparan obat-obatan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, mutasi genetik ini yang mungkin bisa terjadi ya pada familial tertentu. Sehingga kesannya seolah-olah dalam keluarga ada beberapa penderita. Tapi perlu kami sampaikan, dia bukan merupakan penyakit yang itu tadi, yang seperti kita kenal masyarakat awam sebagai penyakit keturunan, tidak demikian. Tidak selalu demikian, tapi memang risiko akan persentasenya akan muncul lebih tinggi pada twin atau pada kembar. Ya. Misalnya pada kembar itu risikonya untuk nanti kembarannya mengalami penyakit yang sama akan lebih besar. Ya, jadi tidak perlu risau ya mungkin wah ini penyakit keturunan ya. Ada yang mengatakan mohon maaf, ada yang mengatakan wah ini penyakit kutukan. Tidak demikian, sama sekali tidak demikian. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari tadi Bapak atau Ibu Mulyani. Baik, dokter. Terima kasih dokter. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari @suciati Jandraningrum. Izin bertanya, untuk kebanyakan orang akan sangat takut jika mendengar penyakit lupus, dokter. Apakah lupus itu bisa disembuhkan atau tidak, dokter? Baik, ya. Ya, ini memang yang merupakan pertanyaan yang sering diajukan pada praktek klinik kami. Ya. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Ya, mari kita menerjemahkan disembuhkan ini dalam arti yang lebih luas ya. Ya, mengapa demikian? Seperti kita ketahui bahwa penyakit ini merupakan penyakit autoimun tadi ya. Tadi auto itu adalah diri sendiri, imun itu adalah sistem kekebalan tubuh ya, tapi sistem kekebalan tubuhnya itu ternyata menyerang diri pasien itu sendiri, menyerang diri kita sendiri. Sehingga artinya bahwa di dalam tubuh seseorang atau penderita tersebut ya ada hal-hal yang rawan yang menyebabkan sistem toleransi itu tidak bekerja dengan baik ya, jadi dia tidak toleran begitu ya, alih-alih melawan penyakit tapi justru melawan dirinya sendiri. Nah, dari pemahaman itu kita berharap bahwa kami berharap bahwa bisa dipahami bahwa kalau misalnya kita bisa mengendalikan faktor-faktor eksternal ya, tetapi faktor-faktor internal ini yang nampaknya juga perlu penanganan yang khusus dan jangka panjang. Ya, jadi maksudnya begini, prinsip daripada tata laksana pasien dengan lupus ini adalah ya, karena prinsipnya dia kan ini merupakan suatu
sistemik ya, atau peradangan yang bersifat multi organ. Ya, maka kita mengontrol satu demi satu masing-masing organ yang terlibat, ya, disesuaikan dengan tingkat dosis obatnya misalnya ya, dan juga dengan derajat penyakitnya. Oleh sebab itu, meskipun prinsipnya sama, tetapi pada penderita lupus satu dengan yang lainnya akan ada sedikit perbedaan atau variasi antara yang satu dengan yang lain karena beberapa faktor yang terlibat tadi. Nah, kemudian kalau dikatakan apakah bisa sembuh? Sembuh di sini bisa kami terjemahkan sebagai remisi. Remisi di sini artinya adalah bagaimana penyakit yang bergejolak ya atau yang berlangsung tersebut bisa kita tekan, bisa kita tenangkan, tanda petik sedemikian rupa sehingga ya derajat keparahan penyakitnya sangat minimal, kemudian penderita itu dapat hidup dan beraktivitas sama dengan orang sehat yang lainnya sambil mengontrol efek samping dari pengobatan yang diberikan. Ya, jadi artinya di sini mungkin bahwa status remisi ini harus kami pertahankan sehingga tentu saja ini tata kelolanya dalam masa atau kurun waktu yang cukup panjang gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Baik, demikian Dokter Kris. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi dokter dari @pemayu Hayuning Mika. Apakah penyakit lupus boleh divaksin COVID atau vaksin penyakit lain, dokter? Baik. Baik, ini adalah pertanyaan yang cukup bagus ya, karena kita di era ini ya, kalau kita mau bicara lebih khusus lagi, memang di era COVID ini bagaimana ya, semua bisa terpapar dengan penyakit ini, dan masing-masing dengan derajat imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Baik ya, nah penderita penyandang lupus, ini mereka merupakan kelompok populasi yang rentan terhadap COVID. Artinya bahwa mereka merupakan kelompok ini yang harus kita kelola, begitu ya. Jadi artinya dia harus tercakup dalam pencegahan terhadap penyakit ini. Tapi mari kita lihat bahwa pasien-pasien dengan lupus ini, ya, mereka sebagian besar dalam pengobatan obat-obatan yang bersifat imunosupresif. Jadi bersifat menekan sistem kekebalan tubuh. Ya, itu tadi karena memang penyakitnya yang tadi sudah kami sampaikan, dia kan bersifat multisistem begitu ya. Dan dia melibatkan auto immunity kita, jadi sistem kekebalan tubuh kita. Oleh sebab itu, prinsip pengobatannya adalah menekan dengan pengobatan yang bersifat imunosupresif. Nah, dari kata imunosupresif itu sendiri tentunya menunjukkan bahwa kita ini memberikan pengobatan, tetapi juga harus waspada terhadap bagaimana sistem kekebalan tubuh penderita lupus itu tadi tetap bisa optimal meskipun dalam pengaruh pengobatan imunosupresif. Nah, di sini seni pengobatan ini yang sangat sulit begitu ya, antara satu pasien dengan pasien yang lainnya sangat berbeda. Nah, jadi kalau dia harus mendapatkan vaksinasi, maka syaratnya adalah tentu saja dia dalam pengobatan yang dengan dosis yang sangat minimal dengan gejala klinis yang paling baik. Jadi artinya bahwa antara person satu dengan person lain untuk pasien lupus ini apabila dia mendapatkan imunisasi harus mempertimbangkan dosisnya, dapat obat apa sih, dosisnya berapa ya, sudah berapa lama ya, ada keluhan atau tidak pada saat ini. Ya, jadi kita ketahui bahwa sebetulnya pada pasien lupus ini juga ternyata bisa mengenai anak-anak, di mana anak-anak mereka dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan pencegahan terhadap penyakit infeksi. Ya, artinya keperluan untuk mendapatkan imunisasi sangat besar. Nah, karena tadi ya faktor-faktor tersebut, maka dalam memberikan vaksinasi untuk
pasien-pasien dengan lupus ini, apapun jenis vaksinnya, kita mempertimbangkan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, saya kira untuk pasien kelompok populasi ini, apabila nantinya akan mendapatkan vaksinasi, perlu konsul masing-masing pada ahlinya ya, untuk bisa mendapatkan rekomendasi apakah bisa divaksin atau tidak. Prinsipnya demikian. Demikian Pak Kris, semoga bisa menjawab pertanyaan ini apa Mbak atau Mas Pemayu ya. Pemayu. Pemayu, ya. Baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Oke Sundawa. Ini di masa COVID begini kita sering disarankan untuk berjemur. Tapi tadi disampaikan penderita lupus bisa kambuh kalau terkena sinar matahari. Bagaimana solusinya ya dokter? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai berjemur begini ya, ini kita ini adalah di negara tropis, ya. Di negara tropis, ya. Kalau misalnya katakan orang bule itu mereka senang dapat santan gitu ya, supaya kulitnya kecoklatan. Tapi sementara kita sendiri kaya dengan sinar matahari ya, jadi dengan paparan berhubungan dengan vitamin D begitu ya. Tapi ternyata kita nih takut hitam gitu. Ya, ini sekedar intermezzo saja ya. Ya, lalu bagaimana? Baik. Jadi sebetulnya seperti tadi kami sampaikan bahwa pada beberapa penderita lupus, kalau dia itu ada keterlibatan kulit misalnya ya, maka salah satu ciri khasnya adalah photosensitivity. Ya, jadi dia itu rawan terhadap paparan sinar matahari karena nanti akan menimbulkan rasa sakit begitu ya, yang juga dihubungkan dengan aktivitas dari penyakitnya. Nah, kemudian, bagaimana ini? Padahal kalau kita mau terhindar dari COVID, salah satunya ya, tadi ya, salah satunya adalah dengan berjemur sinar matahari, gitu ya. Nah, tentu saja mari kita melihat kasus demi kasus ini jadinya ya, seperti tadi kita ketahui bahwa ada penderita lupus ya, ada juga yang tidak menunjukkan gejala kulit, ya, dia menunjukkan gejala keterlibatan organ yang lain. Nah, pada pasien-pasien yang dia sedang dalam kondisi ini ceritanya ya masih fotosensitivity begitu ya, saya kira mungkin untuk berjemur ini juga diusahakan tidak ya, atau kita hindari. Kita bisa menggunakan sunscreen gitu ya, ini tata laksana khusus untuk kulit ya, sunscreen atau menggunakan payung begitu ya. Tentu saja kalau bagi penderita putri yang berhijab itu sudah merupakan salah satu perlindungan ini karena dia menutupi sebagian besar dari tubuh kita. Ya memang kalau dari pengalaman kami ini gadis-gadis begitu ya, atau anak-anak itu kalau disuruh pakai payung itu saya nggak tahu kenapa ya, pada ogah begitu ya. Mungkin karena tidak keren atau apa menggunakan payung, kecuali payung itu digunakan kalau saat hujan ya. Tapi kalau sebagai pelindung terhadap paparan sinar matahari itu justru sebaliknya ya. Nah, saya kira khusus untuk penderita-penderita yang dia sangat fotosensitif sebaiknya tidak perlu ragu untuk menghindari paparan sinar matahari ya, dengan beberapa cara ya, seperti penggunaan payung, kemudian sunscreen, kemudian baju-baju yang menutupi area-area tubuh yang lebih luas ya. Jadi saya kira untuk bagaimana nih disuruh berjemur untuk menghindari COVID, tapi ya tentu saja kita lihat kasus demi kasus. Ya, demikian semoga bisa menjawab pertanyaan dari Sundawa. Oke dokter, terima kasih dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Dokter, mungkinkah penderita lupus menikah dan memiliki keturunan? Dokter. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya kira kalau melihat pertanyaan ini, saya bisa memahami, mungkin para penanya sudah paham ya, kalau penderita lupus ini banyak mengenai wanita ya. Ini karena juga keterlibatan hormonal. Saya hanya sedikit menyisipkan pesan saja bahwa meskipun
meskipun mayoritas itu diderita oleh wanita, tetapi masih ada ceruk sekian persen gitu ya, sangat kecil sih, itu juga bisa diderita oleh laki-laki. Baik, ya, apapun juga, bagaimana nih? Boleh menikah atau tidak? Tentu saja boleh. Ya, jadi dan mungkin saya lanjutkan saja pertanyaannya. Kalau dia sudah menikah, tentunya kan ingin Punya anak. keturunan, Iya. ya. Boleh nggak? Tentu saja boleh. Ya, nah untuk mendapatkan memperoleh impian tersebut tentu saja konsultasi dengan dokter sangat perlu. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa tentu saja kalau mau mempersiapkan kehamilan, dia harus dalam kondisi bagaimana dengan obat-obatan yang digunakan misalnya ya. Tentu saja diharapkan pada dosis yang paling minimal ya, atau dalam proses rumatan begitu ya. Dan mungkin juga kalau perlu diperlukan beberapa pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan bahwa dia efeknya dalam efek samping obat itu sangat minimal ya, atau tidak ada. Dan begitu pula dengan derajat penyakitnya. Dia sedang tidak dalam kondisi sedang sakit berat begitu ya. Jadi tentunya diharapkan yang seringan-ringannya. Ya, mengapa demikian? Karena ketika pasangan tersebut merencanakan untuk kehamilan, tentu saja dari faktor ibu diharapkan bahwa komponen-komponen dalam sirkulasi pembuluh darahnya yang nantinya ada kemungkinan ditransfer lewat plasenta itu tentu saja seminimal mungkin ya, sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim ya. Nah, kemudian sekalian ini pura-puranya saya perlebar sekalian ya pertanyaannya ya. Nah, kalau begini bagaimana ini nanti janinnya kena apa enggak ya gitu ya. Nah, tentu saja kalau dalam tubuh ibu yang sedang mengandung tersebut ya, zat-zat atau hal-hal yang berhubungan dengan lupus itu tadi ya, sistem-sistem imun yang berada dalam sirkulasi dalam tubuh itu dalam kondisi paling minimal ya, dengan tingkat hidup yang optimal, tentu saja diharapkan tidak akan mempengaruhi sirkulasi dalam janinnya. Tapi tentu saja setiap proses persalinan pada ibu dengan lupus itu nanti bayinya akan pada proses itu pasti akan melibatkan dokter spesialis anak untuk menerima bayinya ya, karena kita akan mengidentifikasi ya apakah ada dampak hal tersebut pada janinnya ya. Jadi untuk merencanakan kehamilan sebaiknya konsultasi dengan dokter spesialis kandungan dan spesialis penyakit dalam misalnya ya, yang terkait mengenai hal tersebut. Nah, sementara untuk calon bayinya atau janin dalam rahimnya, tentu saja nantinya ketika proses persalinan dan tata laksananya tentu akan melibatkan dokter spesialis anak atau spesialis anak konsultan. Demikian ini Pak Kris. Baik dokter. Jawab pertanyaannya. Iya baik dokter, terima kasih. Dokter, ini ada pertanyaan dari @bidan Desa Doplang. Dokter, apakah ada diet tertentu untuk penyakit lupus agar tidak sering kambuh, dokter? Baik, terima kasih ya. Jadi masalah diet ya, masalah diet ini merupakan bagian dari tata laksana penderita dengan lupus yang memegang peran yang cukup penting. Ya, mengapa demikian? Tentu saja kita kalau ingin hidup sehat ya, hidup sehat itu tentunya mengkonsumsi makan-makanan yang dengan gizi yang baik ya, sehat. Kemudian dengan kandungan-kandungan nutrisi, mineral yang optimal. Nah, menerjemahkan kalimat ini kan tidak gampang gitu ya. Ya, baik. Jadi misalnya untuk penderita lupus kita lihat ya. Sebagai contoh penderita lupus yang ginjalnya terlibat, maka salah satu gejala klinisnya adalah munculnya hipertensi.
Nah, hipertensi ini dalam pengelolaannya tidak bisa hanya sekedar memberikan obat anti hipertensi. Tentu saja kita ada intervensi khusus supaya tensinya tidak kambuh, ya, di samping tentu saja pengelolaan terhadap penyakitnya. Maka aspek dietetiknya yang bisa kita anjurkan adalah mengurangi makan makanan yang garam, atau maksudnya adalah diet rendah garam. Ya, saya tahu betul itu pasien-pasien yang diinstruksikan seperti itu banyak mengeluh ya, wah makanannya jadi nggak enak dan seterusnya. Ya, tapi saya kira bagaimanapun juga kita tetap sebagai pengelola harus memotivasi ya. Kami biasanya mengelola ini bekerja sama dengan bagian gizi klinik ya, yang bisa mengejawantahkan bentuk pemasakannya seperti apa begitu ya, supaya tetap menarik meskipun sangat rendah garam. Ya, ada intervensi atau trik-triknya khusus. Nah, contoh yang lain misalnya dalam hal ini misalnya keterlibatan ginjalnya, itu kan proteinnya banyak keluar lewat kencing, sehingga pasien-pasien lupus yang ginjalnya terlibat, proteinnya jadi rendah ini di dalam tubuh, padahal kita tahu bahwa protein itu penting untuk pertumbuhan, regenerasi sel-sel, ya, dan juga perkembangan terutama mengenai anak. Lalu bagaimana? Nah, tentu saja diet yang mengandung protein ya tinggi bisa kita rekomendasikan. Contohnya apa? Misalnya putih telur nih. Ya, orang cenderung lebih suka kuningnya daripada putih telur, ya kan? Iya, Dok. Saya kira ya semuanya kita semua paham ya, wah putih telur itu nggak enak, nggak gurih dan sebagainya. Tapi anehnya justru kandungan proteinnya tinggi. Nah, biasanya nanti dari bagian yang ahlinya mengolah makanan, ya itu bisa diolah dalam bentuk puding. Ini terutama kalau pasiennya anak-anak ya. Tapi saya kira kalau untuk dewasa mungkin lebih mudah diajak berbicara, lebih manut begitu ya. Tapi kalau pada anak-anak, kita harus memodifikasi sedemikian rupa supaya bisa dikonsumsi oleh anak, ya, tidak ada protes dan sebagainya, ya. Dan juga misalnya hal yang lain, misalnya kecukupan terhadap kalsium juga cukup penting ya. Jadi seperti misalnya kalau anak, terutama kami juga merekomendasikan minum susu ya secara teratur untuk mencegah osteoporosis misalnya, ya, dan juga supaya kita bisa mendapatkan asupan nutrien, ya, mineral dan lain-lain yang ada di susu, ya. Tapi kalau perlu kami sampaikan di sini, apakah kemudian diet itu atau makanan tertentu bisa menyebabkan lupus ya? Ya, kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah ada makanan tertentu yang bisa menyebabkan lupus? Itu tidak, ya, tetapi supaya penyakitnya tidak bergejolak begitu ya, tidak bergejolak, di samping bagaimana kita dari aspek diet itu menjaga atau memaintain atau merumat kondisi pasien supaya tidak dalam kondisi peradangan atau bangkitan penyakit kembali. Demikian penjelasan dari saya, Pak Kris. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari bidan desa Doplang. tadi. Doplang. Namanya Doplang. Iya, Dokter. Ya. Baik, Dokter. Ini ada pertanyaan lagi, Dokter, dari @Laila Safitri 96. Perlukah konsumsi vitamin untuk penyakit lupus, Dokter? Kalau perlu, vitamin apa saja, Dokter? Baik. Ya. Terima kasih ya. Kalau kita ini berbicara vitamin ya, vitamin itu banyak sekali ya. Ya. Jadi kalau misalnya apakah perlu mendapatkan vitamin? Tentu saja perlu. Ya. Nah, lalu vitamin apa saja? Tentu saja harapan kami ya vitamin-vitamin apa saja yang bisa didapat ya, bisa dikonsumsi itu bisa diberikan ya. Jadi dalam arti begini, kebanyakan kalau saya dalam mengelola pasien ini banyak mendapatkan pertanyaan ya dari para orang tua, karena kebetulan saya pasien-pasien saya adalah anak-anak yang nanti banyak bertanya adalah ibu-ibunya begitu ya, menanyakan
Dok ini gimana nih? Apa saya perlu konsumsi sirup A begitu ya, merek tertentu yang katanya mengandung apa? Kemudian atau sirup B ini atau sirup apa begitu yang bisa didapatkan pada dari apa itu ya, MLM ya, multi level marketing. Ya, jadi pokoknya pada prinsipnya begini. Jadi kita memberikan asupan vitamin, mineral, mikronutrien dan sebagainya yang lengkap begitu ya pada pasien-pasien kita. Karena kalau dari bidang saya maka karena kita harus memberikan yang optimal terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi untuk tingkat kesehatan sel ya dan pertumbuhan, proliferasi dan sebagainya. Nah lalu contohnya nih misalnya adalah vitamin D ya, kemudian juga misalnya vitamin A. Mengapa kok vitamin A penting? Misalnya antara lain karena vitamin A itu bertugas ya, salah satunya adalah meregenerasi sel-sel epitel atau kulit ya. Nah kalau ini pasiennya ini klinisnya melibatkan kulit yang sakit begitu ya, atau kulitnya tidak sehat, tentunya ini baik ya bisa kita berikan ya. Kemudian juga, nah sebenarnya pada prinsipnya begini, dari sekian banyak vitamin dan sebagainya ya, daripada repot-repot macam-macam vitamin yang ditawarkan oleh produsen di luar sana, maka kalau kita mengkonsumsi makanan dengan gizi yang sehat dan berimbang, ya itu kecukupan itu akan terpenuhi dengan sendirinya secara alamiah. Ya, jadi tidak perlu orang tua ya mengkonsumsi sedemikian banyak produk-produk ceritanya ya, produk-produk yang harganya juga mahal ya, kalau yang terutama dari produk-produk MLM itu ya mahal begitu ya. Nah, saya kira kembali saja ke basic daripada saya bingung ya, maka dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi itu tidak hanya vitamin ya, tapi mikronutrien dan sebagainya akan terpenuhi. Ya, itu tadi yang saya bicarakan adalah contoh-contoh yang spesifik. Tapi kalau pada prinsip umumnya adalah vitamin baik untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama kalau melibatkan pasien. Ya, Pak Chris. Ya, baik dokter. Terima kasih dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, baik dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Dari @sekar_arumsari 567. Apakah ada pencegahan supaya tidak terkena lupus, dokter? Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Sekar Arumsari mengenai pencegahan supaya tidak terkena lupus. Baik ya. Kalau kita berbicara pencegahan, maka pencegahan itu ada beberapa hal ya. Kalau yang ditanyakan ini oleh Ibu atau Mbak Sekar Arumsari ini adalah pencegahan yang bersifat primer. Jadi artinya pencegahan yang bisa berlaku bagi siapa saja supaya tidak kena lupus. Ya, kalau kita melihat secara teori tadi ada faktor genetik dan faktor lingkungan, maka pencegahan yang paling baik adalah kalau genetik, karena kita tidak tahu ya status genetik kita seperti apa. Iya, dokter. Apa ada mutasi dan lain-lainnya, wah nggak tahu ya. Tidak perlu pusing-pusing memikirkan seperti itu. Kalaupun toh ada mutasi, juga belum tentu nanti langsung sakit lupus misalnya ya. Itu kalau tidak ketemu dengan faktor lingkungan yang sangat beraneka ragam ini, tentunya penyakit itu juga tidak akan muncul atau bermanifestasi klinis. Nah, maka di sini pencegahan yang paling utama dan umum adalah pencegahan terhadap paparan faktor-faktor lingkungan. Lalu faktor lingkungannya itu apa saja toh yang bisa dipakai untuk pencegahan terhadap lupus? Itu adalah misalnya contohnya paparan dari obat-obatan. Ya, jadi dengan kata lain bahwa kita ini minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Ya, tentunya karena dokter akan meresepkan obat-obatan sesuai dengan penyakit yang diderita. Ya, dan kalau misalnya obat ini dikonsumsi sampai habis ya, dikonsumsi sampai habis ya, karena misalnya ini pada beberapa penyakit infeksi kalau minum baru sekali 2 kali, terus kemudian merasa badannya enakan, terus obatnya nggak diteruskan gitu ya. Mungkin
belum paripurna, sehingga nanti penyakitnya muncul lagi lah, nanti malah paparan berikutnya resisten terhadap obat-obatan yang tidak perlu. Nah, itu juga penting ya. Di samping itu adalah paparan zat-zat toksik ya, atau seperti misalnya paparan dari pestisida atau kemudian paparan terhadap zat-zat yang bersifat apa ya, misalnya paparan-paparan radioaktif misalnya ya. Tentu saja kalau kita berbicara radioaktif itu misalnya apa ya, misalnya pencitraan begitu ya. Tentu saja kalau dokter merekomendasikan untuk pemeriksaan khusus pencitraan, tentu saja ada indikasinya ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga istirahat yang cukup ya, kemudian tingkat aktivitas fisik yang sesuai dengan umur dan apa ya, derajat kesehatan masing-masing. Itu adalah pencegahan yang bersifat umum, karena yang kita bicarakan di sini adalah pencegahan primer. Ya, karena kita tuh sebenarnya tidak tahu siapa sih yang bakal kena penyakit lupus. Oleh sebab itu pencegahan primer sangat penting. Bagus sekali itu pertanyaan dari Sekar Arumsari. Nah, kalau kita bicara pencegahan primer ya tadi, maka pencegahan terhadap faktor-faktor lingkungan yang bersifat toksik atau membahayakan ini yang memegang peranan utama ya terhadap penyakit lupus. Nah, kalau kita nanti berbicara pencegahan yang lain, maka pencegahan yang sekunder itu adalah bagi penderita ya, jadi yang sudah menderita lupus ketika dia dalam kondisi baik atau remisi begitu ya, bagaimana caranya supaya tidak kambuh atau kumat-kumatan. Nah, itu namanya pencegahan sekunder ya. Tapi saya kira ini pencegahan primer ya. Primer kayaknya, ya dokter. Demikian Pak Kris, semoga Ibu Sekar Arumsari bisa memahami jawaban ini ya, bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya baik dokter, terima kasih dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dari @jc92. Apakah lupus diturunkan dan apakah gejala lupus tadi bisa muncul pada bayi, dokter? Terima kasih. Baik ya, baik. Apakah penyakit lupus ini diturunkan? Ya, tadi pada awal presentasi kami sudah menyinggung mengenai hal ini. Ya, pertanyaan ini memang banyak muncul karena disinggung mengenai faktor genetik tadi ya. Nah, sampai saat ini kan belum ada satu faktor genetik khusus yang telah diidentifikasi sebagai penyebab lupus ya. Dia akan melibatkan banyak candidate genes ya, dan candidate genes tersebut tidak juga akan kemudian serta-merta muncul penyakitnya kalau tidak ada faktor lingkungan yang sesuai gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya, apakah ini diturunkan? Tidak. Tadi ya kami sudah sampaikan bukan merupakan penyakit keturunan, namun memang ada faktor genetik di sini. Sebagai contohnya kalau dia mengenai kembar twin itu, maka risikonya bisa sampai 40% untuk kembarannya menderita penyakit yang sama. Kami memiliki pengalaman ya, tidak banyak memang ya, saya ada 3 pasang kembaran gitu ya yang menderita lupus. Salah satunya sebagai penderita ya. Kemudian beberapa tahun berikutnya kembarannya menderita gejala yang sama ya. Nah, kalau dari pengalaman tersebut dan juga dari studi-studi yang ada, maka setiap kali ada penderita yang memiliki riwayat saudara kembar ya, atau yang dia itu ada kembarannya gitu ya, maka kami dari awal sudah juga ikut memberikan edukasi terhadap kembarannya untuk menjaga pola hidup yang sehat dan lain-lain. Ini tadi berkaitan dengan pencegahan primer. Sementara yang saudara kembarannya yang sakit, tentu saja kami melakukan tata laksana sesuai dengan penderita lupus. Nah, tadi selain apa tadi pertanyaannya, apakah diturunkan? Tadi jawabannya sudah jelas ya. Yang satunya pertanyaannya apa tadi? Apakah gejala lupus bisa muncul pada bayi, dokter? Oh iya, baik. Apakah gejala lupus bisa muncul pada bayi? Ya. Kalau kita berbicara mengenai bayi dalam hal ini, bayi baru lahir, kemungkinan bisa.
Ya, nah bagaimana kok bisa demikian? Nah, ini tadi. Jadi kita sudah menyinggung mengenai kehamilan pada ibu yang menderita lupus. Kalau dia dalam sirkulasinya atau dalam tubuhnya itu faktor-faktor yang berperan pada lupus tadi tidak terkontrol dengan baik misalnya ya, tapi dalam kondisi mengandung misalnya, maka ketika proses persalinan, dokter spesialis anak ini yang siap-siap nantinya menerima bayi akan harus mengantisipasi keadaan ini. Gejala klinisnya bisa muncul. Namun gejala klinis tersebut apabila bisa kita kendalikan dengan baik nanti akan bisa membaik. Mengapa demikian? Seperti tadi, apakah ini berarti penyakit keturunan? Tidak. Ya, itu tadi karena faktor-faktor komplement atau faktor-faktor sistem imun yang beredar dalam peredaran darah ibu tadi kan sebagian akan lewat plasenta ke janinnya, ya kan? Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Kemudian bayinya akan muncul gejala klinis ini, terimbas dari itu tadi faktor-faktor imun yang ada di sirkulasi ibunya. Nah, ketika kita menerima bayi tersebut, ya kita sudah antisipasi mengenai hal tersebut, kita atasi kegawatannya. Nah, kalau faktor-faktor tersebut kemudian karena pengaruh metabolisme, ya itu kan kemudian beredar dalam darah, nanti lama-lama dibuang dan sebagainya. Kalau itu proses itu berlangsung dengan baik, ya bayinya akan baik. Ya, itu. Jadi bukan berarti itu dia nanti menderita lupus setelahnya tidak, ya. Tapi tentu saja kewaspadaan itu ada. Ya, tapi ya sistemnya beda, bukan keturunan begitu ya, tanda petik. Tanda petik ya. Jadi ini terjemahkan kata keturunannya ini jadinya agak luas begitu. Luas. Ya, baik dokter. Semoga bisa dipahami ya tadi dari JC 92. Ya, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari @Gloria Sela. Apakah faktor psikologis seperti stres dapat memicu kekambuhan sakit lupus, dokter? Apabila iya, bagaimana cara mengelola hal tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Gloria. Ya, faktor psikologis ini berperan penting ini ya. Jadi tadi pada slide tata laksana ya, itu yang farmakologis disinggung mengenai aspek-aspek psikologis. Ya, psikologis bisa berperan untuk memicu kambuhnya penyakit. Jadi kalau stres begitu ya, ada baik stres psikologis maupun stres fisik, kelelahan yang sangat itu juga bisa memicu kembali gejala klinis dari lupus. Ya, oleh sebab itu pada tata laksana selain obat-obatan, dietetik dan sebagainya, maka aspek psikologis ini juga berperan penting. Seperti misalnya mari kita tetap stay positive thinking gitu ya, dan juga berdoa gitu ya untuk ketenangan hati kita ya untuk mengontrol munculnya penyakit ini. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah iya bisa. Ya, aspek psikologis bisa memicu munculnya kembali penyakit lupus. Oleh sebab itu memang pada tata laksana ya pada beberapa kasus kami juga melibatkan teman sejawat kami dari bidang psikiatri misalnya ya untuk pengelolaan pasien-pasien kami. Tidak hanya terkait penyakitnya, tetapi juga bagaimana memberikan edukasi atau motivasi bagi pasiennya dan bagi keluarga atau orang tuanya. Jadi kalau prinsip kami dalam mengelola pasien lupus ini ya, kami itu tidak bisa hanya mengelola pasiennya saja, tidak bisa. Kami harus mengikut sertakan keluarga. Dalam hal ini adalah orang tua pada pengelolaan pasien dengan lupus. Ya, ini justru memegang peranan penting. Mengapa? Karena mereka kami minta untuk tetap mensupport atau memotivasi ya anaknya yang menderita penyakit lupus dan juga mengawal dalam hal ketaatan atau kepatuhan minum obat misalnya. Ya, dan kepatuhan itu tadi makan makanan bergizi dan lain-lain kan yang menyiapkan biasanya orang tua ya. Keluarga. Dan juga jangan lupa ini, ya, kalau pasien lupus ini ya, pasien lupus dalam kondisi lagi
rawan begitu ya. Tentunya kami selalu juga meminta untuk keluarga juga dalam kondisi sehat. Mengapa demikian? Karena misalnya nih, keluarga yang tinggal serumah ini sakit flu atau ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan, kan banyak ya terjadi di tingkat rumah tangga. Nah itu kalau nanti dia sakit, tidak, istilahnya tidak menjauh dari penderitanya begitu ya, tentunya penderitanya jadi mudah ketularan toh. Ketularan nanti kalau misalnya dia kondisinya lagi baik, tentu saja kalau dia ada ketambahan penyakit yang lain itu takutnya dia bisa nanti kambuh. Ya, oleh sebab itu lingkungan keluarga sangat penting dalam pengelolaan pasien dengan lupus, baik anak maupun dewasa. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Gloria. Baik dokter, terima kasih dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Rini Indriati. Dokter, rumah kami di pelosok, apakah dapat berobat lupus di puskesmas? Ya, ya baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini kalau pertanyaan ini memang penting ya. Jadi saya kira pertanyaan dari Mbak atau Bu Rini Indriati ini sangat baik. Ya, apakah dia bisa dikontrol atau periksa di puskesmas? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan kembali merujuk pada jenis penyakit lupusnya ya. Dia terkontrol dengan baik dengan obat-obatan, dan obat-obatan yang digunakan itu adalah obat-obatan yang dapat diperoleh di level kesehatan dasar, ya, itu bisa. Karena sebetulnya kalau misalnya katakan untuk kalau di puskesmas kan level umum ya, tentu saja bisa. Jadi tanda-tanda vital yang standar ya, yang umum ya, kemudian pemeriksaan fisik yang bersifat umum, tentu saja dengan kewaspadaan dari dokter tersebut untuk mengidentifikasi efek samping obat, ya itu bisa, nah, itu bisa. Namun, nah ini ada namunnya. Pasien tersebut sakit lupusnya itu kompleks dalam arti bahwa dia dalam pengelolaannya itu mendapatkan obat-obatan yang bersifat sangat spesifik ya, dan obat tersebut tidak bisa diakses di pelayanan kesehatan dasar. Nah ini yang jadi masalah. Ya, jadi masalah dalam hal apa ya? Maksudnya nanti tentu saja untuk akses mendapatkan obat-obatan tersebut ya harus kembali ke level yang di atasnya ya, dalam hal ini di rumah sakit rujukan misalnya. Tapi kalau untuk dia misalnya nih ya memeriksa hariannya atau misalnya kalau ada apa-apa misalnya ada pilek-pilek dikit gitu atau kemudian periksa di dokter umum bisa ya, meskipun dia misalnya katakan mendapatkan obat-obatan yang khusus tadi ya dia bisa kalau melihat kondisi umumnya ya itu bisa, tetapi kalau kemudian untuk mendapatkan obatnya lagi kan tentunya membutuhkan resep nih ya kan. Nah tentu saja obat-obatan tersebut tidak bisa diakses untuk level puskesmas, dia harus naik, jadi Anda harus merujuk kembali untuk kemudian di level rumah sakit rujukan ya yang bisa memfasilitasi obat-obatan yang bersifat khusus tadi. Obatnya kan tidak hanya ya, selain obat standar juga ada obat khusus tergantung dari organ yang terlibat misalnya ya. Itu pertanyaannya seperti itu. Nah oleh sebab itu ya, ini kami dari pengalaman kami nih ya di pusat rujukan Rumah Sakit Dr. Karyadi dan Pusat Pendidikan FK Undip ya, itu pasien-pasien yang datang kepada kami itu sebagian besar juga berasal dari luar kota, bahkan ada yang dari luar Jawa, contohnya dari Pangkalan Bun ya. Dan di sana itu obat-obatan yang khusus ya, karena yang datang kepada kami yang namanya juga pusat rujukan biasanya penyakitnya sudah kompleks ya, dan obat-obatannya biasanya mendapatkan obat imunokimoterapi misalnya ya. Nah itu tidak bisa diakses ya gitu. Namun meskipun demikian kalau kami kembalikan pasien tersebut pada
dari mana dia berasal ya, itu kami menyertakan semacam buku apa ya, kalau saya bilang buku rapot begitu atau buku evaluasi begitu ya. Di situ isinya ada data-data dasar plus ini minggu kesekian pengobatannya ini ya. Jadi nanti harapannya dokter atau dokter umum atau dokter sejawat yang berada di daerah tahu ini levelnya sekian-sekian. Nanti kalau pada minggu kesekian naik apa turun atau obatnya nanti apa begitu, itu di situ protokol itu kan ada. Nah itu tentu saja nanti kalau dia pada level tertentu harus mengembalikan pasien itu ke kami ya. Tapi nanti kalau pada pengelolaan harian atau mingguan yang bersifat umum itu bisa dilakukan di rumah sakit daerah atau di puskesmas. Jadi ya begitu ya, tetap akses pelayanan kami harapkan tetap bisa menjangkau pasien dengan penyakit khusus ini ya. Baik dokter. Ya, baik dokter, terima kasih dokter. Dokter ini sudah 1 jam gitu. Kita tidak terasa dokter, kita ngobrol-ngobrol sudah 1 jam dokter. Sudah harus berakhir. Nah, ada final remark gitu nggak dokter? Ada kata-kata terakhir gitu dari dokter? Baik, ya para sejawat, pemerhati dan para pemirsa yang berpartisipasi pada acara pagi hingga siang hari ini, ya kalau kita berbicara lupus ini memang sangat kompleks ya. Oleh sebab itu tadi judulnya itu ada apa dengan lupus? Ya, ya, mari meskipun dia sangat kompleks ya, tapi ini kita berhadapan dengan dunia ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran dan lain-lain yang dirasakan semakin lama akan semakin maju. Ya, kalau dulu kasus ini mungkin sedikit, sebetulnya mungkin bukan sedikit ya, tapi karena tidak terdeteksi. Nah sekarang kok banyak ya. Nah itu mungkin bahwa ketepatan diagnosis, kemudian adanya ilmu-ilmu dan alat-alat yang lebih lengkap akan lebih mampu mendeteksi penyakit ini. Ya, dan kami menganjurkan ini pada para pemirsa dan sebagainya ya. Misalnya ini berhadapan dengan lupus, why not? Gitu ya, kita tidak perlu takut. Ya, bagaimanapun juga kita tetap positive thinking ya. Positive thinking ini sangat penting di samping medikamentos atau pengobatan yang ada untuk pasien-pasien lupus. Ya, bagaimanapun juga saya nih sebagai pengelola pasien-pasien lupus ini selalu menganjurkan untuk kita berdoa ya. Nomor 1 kan tetap berdoa ya. Bahwa kita stay positive dan selalu berdoa ya, apapun juga agama kita ya, ke hadapan Tuhan bahwa kita tetap positif dan mohon untuk dapat senantiasa kuat ya, dan tetap semangat begitu, karena penyakit ini bisa kok, kita bisa menghadapinya bersama dan kita tetap bisa berprestasi, kita tetap bisa hidup sama dengan orang-orang normal yang lainnya. Ya, dengan kemajuan teknologi nanti insya Allah ke depannya semua bisa teratasi dengan baik. Ya, 1 positive thinking, 2 pray, berdoa. Ya, dan juga bagi para penderita kami mohon kepatuhan atau ketaatan terhadap pengobatan itu penting. So, jadi kalau tadi judulnya ini ya, ada apa dengan lupus? Kita stay positive ya. Why not? Ada apa dengan lupus? Penderita lupus, misalnya karena tadi kita tidak tahu ya takdir kita, misalnya kalau misalnya sebagai penderita lupus, why not? Mari kita hadapi bersama-sama, stay positive, pray, dan adherence terhadap pengobatan. Demikian Pak Kris dan para pemerhati sekalian ya, semoga tetap semangat. Oke dokter. Ya, terima kasih dokter. Ya. Demikian obrolan kita hari ini dengan Dr. Wistiani, spesialis anak konsultan. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, salam semangat. Semangat dokter.
semangat.